usaha tetap itu dalam menghitung labanya atau mencari penghasilannya itu dianggap sebagai badan lain ya, badan yang lain yang terpisah dari induknya ya. Jadi begitu maksudnya. Kemudian di pasal 8 ayat 3 silahkan Rio Alfian Dika. Rio. Iya, Bu. Silahkan. Pasal 8 ayat 3. Dalam menentukan besarnya laba usaha suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan laba usaha tersebut, termasuk biaya-biaya pimpinan dan administrasi umum, baik yang dikeluarkan di negara pihak pada perjanjian di mana bentuk usaha tetap tersebut berada, maupun yang dikeluarkan di tempat lain. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk dikurangkan biaya-biaya jika ada yang dibayarkan selain penggantian biaya-biaya yang benar-benar terjadi oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya dalam bentuk royalti, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan paten atau hak-hak lain, atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu atau untuk manajemen. Oke, jadi itu kriterianya sama juga dengan pasal 5 ayat 2 ya Undang-Undang PPH bahwa BUT itu boleh membebankan biaya umum ya dari perusahaan induknya, tetapi tidak boleh dikurangkan biaya-biaya ya, biaya-biaya dari kantor pusat untuk dalam bentuk royalti, biaya atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan paten atau hak-hak lainnya. Kemudian boleh dilanjutkan? Boleh dilanjutkan, Rio? Pasal 8 ayat 3 lanjutan, atau dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap tersebut. Sebaliknya, tidak perlu diperhitungkan dalam penentuan laba bentuk usaha tetap jumlah yang ditagihkan selain penggantian biaya-biaya yang benar-benar terjadi oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya dalam bentuk royalti, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan paten atau hak-hak lain, atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu, atau untuk manajemen, atau dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi di sini artinya bahwa di dalam menghitung laba rugi perusahaan BUT itu tidak boleh dipengaruhi biaya-biaya dari kantor pusat maupun penghasilan-penghasilan yang dibayarkan oleh kantor pusat. Tujuannya supaya tidak dijadikan pengalihan ya, pengalihan dari penghasilan maupun biaya dari kantor pusatnya. Kemudian pasal 8 ayat 4, bentuk usaha tetap milik penduduk salah satu negara pihak pada perjanjian yang berada di negara pihak lainnya pada perjanjian tidak akan dianggap memperoleh laba hanya karena kegiatan pembelian barang-barang atau barang dagangan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap tersebut atau oleh penduduk yang merupakan bentuk usaha tetap untuk kepentingan penduduk tersebut. Jelas ya, kalau BUT-nya hanya untuk membeli barang-barang dan dikirim ke luar negeri, itu tidak dianggap sebagai BUT. Jika laba usaha mencakup jenis-jenis ayat 5, jika laba usaha mencakup jenis-jenis penghasilan yang diatur tersendiri pada pasal lain dari perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, kecuali apabila pada pasal tersebut ditentukan lain, akan menggantikan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini. Artinya apa? Artinya bahwa kalau di dalam laba usaha itu termasuk penghasilan bunga, penghasilan dividen, penghasilan royalti, penghasilan sewa yang sudah diatur pemajakannya oleh pasal lain di dalam teks ini, maka tidak dirubah ya, tidak dirubah, tetapi tetap yang diperlakukan adalah pemajakan sesuai dengan pasal-pasal tersebut.
Kemudian pelayaran dan penerbangan, ini juga mudah ya membagi hak pemajakannya, yaitu di mana? Di mana negara tempat perusahaan tersebut bertempat kedudukan manajemennya ya. Di mana negara tempat kedudukan manajemen dari perusahaan pelayaran atau penerbangan tersebut. Tadi dicontohkan bahwa Garuda Indonesia terbang kemanapun sepanjang itu jalur internasional, maka dia hanya akan dipajaki di Indonesia. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada kapal atau pesawat Amerika yang beroperasi ke Indonesia sepanjang dia melewati jalur internasional, hanya akan dipajaki di Amerika. Oke, kita lanjutkan dengan pasal 11 dividen ya. Pasal 11 dividen. Fajri El Hakim, silahkan. Hadir, Bu. Silahkan. Pasal 11 dividen. Dividen 1. Dividen yang bersumber di salah satu negara pihak pada perjanjian yang diperoleh penduduk negara pihak lainnya pada perjanjian dapat dikenakan pajak oleh kedua negara pihak pada perjanjian. 2. Namun demikian, apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu adalah penduduk negara pihak lainnya pada perjanjian, maka pajak yang dikenakan oleh negara yang disebutkan pertama tersebut tidak boleh melebihi 15% dari jumlah bruto dividen yang benar-benar didistribusikan. Lanjut, Bu. Oke, terima kasih. Enggak usah. Kasih, Bu. Oke, terima kasih. Bila bisa dilanjutkan, Tamimah ada? Tamimah? Ya, Bu, ada, Bu. Silakan. Pasal 11. Ayat 2 tidak berlaku apabila penerima dividen yang merupakan penduduk salah satu negara pihak pada perjanjian mempunyai suatu bentuk usaha tetap atau tempat tetap di negara pihak lainnya pada perjanjian dan saham yang menghasilkan dividen tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan dalam pasal 8 atau laba usaha atau pasal 15 pekerjaan bebas akan berlaku. Boleh dilanjutkan? Pasal 11. Apabila suatu perusahaan yang merupakan Pasal penduduk 11 suatu ayat negara, 4. Pasal 11 ayat 4. Pasal 11 ayat 4, apabila suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu negara pihak pada perjanjian memiliki suatu bentuk usaha tetap di negara pihak lainnya tersebut dapat mengenakan pajak tambahan sesuai dengan perundang-undangannya atas laba bentuk usaha tetap tersebut setelah dikurangi dengan pajak perseroan dan pajak-pajak penghasilan lainnya yang dikenakan oleh negara pihak lainnya tersebut dan atas pembayaran bunga oleh bentuk usaha tetap tersebut. Namun besarnya pajak tambahan tersebut tidak akan melebihi 15%. Oke, terima kasih. Jadi di sini mengenai pajak atas dividen ya, di sini diturunkan menjadi 15% ya apabila yang menerima penghasilan berupa dividen itu adalah beneficial owners